people, welcome back to Sister Man Channel bersama aku Teresia Sihongbi. Nah, di video kali ini aku tuh mau ngebahas tentang drama-drama Korea yang mengangkat tema tentang mental illness. Kenapa sih ngangkat mau bahas rekomendasi drama Korea itu? Karena sekarang kan tuh lagi udah banyak banget ya yang aware tentang masalah kesehatan mental, itu udah dianggap jadi hal yang penting untuk diperhatikan kayak gitu kan. Udah banyak juga konten-konten yang ngebahas itu, maksudnya gimana cara kita untuk menjaga emosi kita supaya nggak terganggu, nggak depresi yang gitu kan. Dan salah satu drama yang paling diminati masyarakat itu kan drama Korea pastinya, karena epic banget lah ya, maksudnya mereka detail banget dalam buat dramanya itu. Nah, kali ini aku mau rekomendasiin beberapa drama Korea yang mengangkat tema tentang mental illness. Salah satunya itu salah satu dalam listnya aku kali ini tuh adalah drama yang lagi booming banget, yang dimainkan oleh So Ye Ji sama Kim Soo Hyun. Nah, apa aja list-list drama yang lain, langsung aja kita ke listnya. Yang pertama itu It's Okay Not to Be Okay. Nah, dramanya ini tuh kalau judul yang kita kenal itu kan It's Okay Not to Be Okay, tapi dalam bahasa Koreanya itu Psycho But It's Okay. Sebenarnya kalau aku pribadi Psycho itu kan rada gimana gitu ya, maksudnya judulnya kayak rada serem, tapi pas udah masuk ke dalam dramanya, udah ngikutin, ternyata itu lebih mengangkat tentang masalah-masalah mental orang gitu. Jadi ini tuh kan latarnya tuh di rumah sakit jiwa, salah satu rumah sakit jiwa di daerah terpencil gitu kan. Dan si Kim Soo Hyun ini berperan sebagai caregiver, perawat orang-orang yang dirawat di rumah sakit itu. Nah, selama dalam perjalanan kehidupan dia tuh kan, terus dia ketemu tuh sama So Ye Ji, si cewek yang super blak-blakan. Dia tuh penulis, tapi penulis ilustrator gitu, jadi kayak buku dongeng anak-anak gitu kan. Dan dia bukan tipe orang yang ramah. Nah, beda banget sama si Kim Soo Hyun ini. Si Kim Soo Hyun ini kan super ramah dan terlihat baik. Nah, kalau si So Ye Ji itu justru nggak mau kelihatan baik. Nah, jadi ada something wrong nih sama mereka. Kenapa mereka jadi orang-orang yang jadi pribadi yang seperti itu gitu kan. Salah satu line yang aku suka dikatakan sama So Ye Ji itu hypocrite yang kalau nggak salah tuh munafik ya. Nah, dia bilang gitu ke Kim Soo Hyun dan kayak tersadar, oh iya nih, aku terlalu menjaga keinginan orang lain, menjaga perasaan orang lain dengan mengorbankan perasaan sendiri. Nah, itu kan sebenarnya nggak baik. Nah, itu juga diangkat nih dalam drama ini. Kalau di So Ye Ji-nya itu lebih ke maksudnya dia lebih ke terlalu mengutamakan apa yang dia rasakan, dan akhirnya jadi kurang ada simpati ataupun empati ke orang lain seperti itu. Dan banyak lagi masalah-masalah mental illness yang dibahas di drama ini, itu yang buat dia juga jadi banyak yang suka ya, karena ada misterinya juga tentang ibunya yang psycho gitu. Kalau kalian penasaran, kalian boleh nonton. Dan ini tuh aku rekomendasiin banget karena beberapa masalah yang diangkat dalam drama itu tuh kayak, kalau aku pribadi buat jadi sadar, oh iya, kadang tuh kalau kita udah ngelihat hal-hal yang gak baik gitu di orang lain, harusnya kita tuh peduli dan ngebantu, jangan ngebiarin sehingga orang itu tuh gak jadi menderita gitu loh dalam kesehatan mentalnya ya, seperti itu. Tapi kalau kalian pengen tahu dan jadi tertarik, boleh tuh nonton. Ini TOP banget dan dia tuh dapat rating yang tertinggi. Nah, untuk list yang kedua tuh ada drama yang dikeluarkan pada tahun 2015 dengan judul Kill Me Heal Me. Nah, dramanya itu kan genre-nya juga romance, tapi dia mengangkat masalah berbeda sama yang It's Okay Not to Be Okay. Dia ini mengangkat masalahnya itu dissociative identity disorder atau penyimpangan memori yang menyebabkan perpecahan kepribadian gitu. Jadi dia punya kepribadian ganda. Nah, dalam drama ini si pemeran utamanya itu diperankan oleh Jisung sebagai Cha Do Hyun. Jadi dia tuh anak orang tajir tapi punya masalah mental, yaitu dia mempunyai kepribadian ganda, dan nggak cuma 1 atau 2 tapi 7 kepribadian ganda. Nah, dia itu aware gitu loh dengan masalahnya dia. Karena kan kalau orang kepribadian ganda itu kan kadang dia nggak inget ya apa yang dia lakukan lagi gitu saat dia berganti kepribadian, kan dia nggak ingat sebelumnya dia ngelakuin apa. Nah, tapi dalam drama ini tuh dikisahkan kalau si Cha Do Hyun itu aware gitu kalau dia punya masalah untuk itu, dan minta tolong sama salah satu psikiater gitu.
dan akhirnya ada cerita romance lah di antara mereka ini. Nah, yang agak buat pedih banget itu adalah saat kan si psikiater ini kan udah sering berinteraksi tuh dengan 7 kepribadian itu, dan beberapa kepribadiannya itu juga suka sama si cewek itu. Dan pada saat dia mau membantu si Do-hyun itu untuk menghilangkan dirinya yang lain, jadi dia kayak dia nggak terbagi-bagi lagi lah kepribadian dia gitu. Berarti kan ada yang harus dia sembuhkan kayak gitu. Dan akhirnya kepribadian itu harus hilang. Nah, di situ tuh yang agak sedih di akhir, karena ada salah satu pribadinya yang bilang, kenapa kamu harus ngebunuh aku gitu, apa salahnya aku. Dan itu tuh jadi scene yang paling sedih banget menurut aku dari semua episodenya. Dan menurut aku drama ini tuh oke banget sih, masalahnya nggak ecek-ecek, dan romansnya juga bukan romance yang cheesy, tapi tetap ada komedinya, jadi emang mainin emosi banget sih drama. Dan aku rekomendasiin banget karena ini juga salah satu drama yang aku favoritin banget, karena aktornya juga bagus banget aktingnya, dan emang jalan ceritanya juga oke. Untuk list yang ketiga ini ada drama yang diambil dari webtoon, jadi diadaptasi dari webtoon, judulnya tuh Hide Jekyll Me. Nah, drama ini diperankan oleh Hyun Bin. Ceritanya hampir sama dengan Kill Me Heal Me. Jadi masalah mental yang menyebabkan dia tuh jadi memiliki kepribadian ganda. Tapi dalam Hide Jekyll Me ini dia hanya ada satu kepribadian ganda dibanding pribadi yang sebenarnya. Dan itu sangat bertolak belakang. Jadi aslinya tuh yang diperankan Hyun Bin ini dengan nama Gu Sojin. Jadi peran dia namanya Gu Sojin di situ. Aslinya dia tuh orangnya dingin, nggak, maksudnya dingin, sombong, jelek dah pokoknya, dingin, sombong, nggak mau nolong orang, lebih mentingin diri sendiri, nggak peduli sama orang lain, yang orang paling benci lah gitu sifat-sifatnya dia. Nah, pribadi dia yang satu lagi itu justru yang berlawanan dari dia, jadi yang cheerful, terus ramah, baik, suka nolong, yang orang akan senang gitu loh kalau ketemu dia gitu. Dan ceritanya dalam drama ini itu, jadi tuh ceritanya kayak cinta segitiga, tapi dengan orang yang sama. Kalau cinta segitiga kan kita melibatkan 3 orang, nah ini hanya melibatkan 2 orang tapi dengan 3 kepribadian kayak gitu. Nah, dalam ceritanya ini tuh dia ketemu dengan cewek ini dia kan buka taman bermain gitu kan. Nah, jadi ada waktu itu ada accident, dan si cewek itu tuh yang bisa menenangkan masalah itu kan dengan salah satu gorila yang ada di sana. Dan itu jadi kayak trigger bagi si Gu Sojin ini, kenapa dia peduli gitu loh. Padahal kan aslinya dia bukan pedulian gitu, tapi dia peduli sama cewek itu. Dan akhirnya sering ada kejadian yang mempertemukan mereka, dan keluar juga lah pribadinya yang lain itu, namanya Robin. Jadi pribadi yang satunya itu menamakan dirinya itu Robin, dan yang lebih sering berinteraksi sama si cewek ini itu si Robinnya. Jadi cewek itu sebenarnya lebih jatuh cinta banget tuh sama si Robin, tapi dia nggak tahu kalau misalnya si Robin dan si Gu Sojin itu sama. Jadi dalam drama itu tuh dibilang kayak mereka tuh kembaran gitu, tapi padahal sebenarnya mereka satu orang yang sama. Nah, dalam drama ini tuh juga diceritakan kenapa si Gu Sojinnya itu bisa jadi split gitu kepribadian dia. Ada masa lalu yang mempengaruhi sampai dia punya kondisi yang seperti itu. Dan si cewek itu juga ternyata salah satu orang yang ada di masa lalunya. Jadi klasik lah ya drama Korea kayak gitu. Dan ini sama juga dengan Kill Me Kill Me. Jadi karena kan kalau kepribadian ganda itu dan kita berinteraksi kan pasti kayak gimana gitu. Kalau kita mau menyembuhkan, kita kan harus menghilangkan pribadi itu, padahal sebenarnya intinya sama aja kayak gitu kan, satu orang juga. Nah, yang rada sebenarnya yang rada membingungkan itu endingnya drama ini sih gitu. Karena pada akhirnya kan cewek itu merasa kayak, aku tuh memang mencintai Robin, dan Robin itu kan juga orang yang sama gitu, tapi orang yang aku cintai tuh bukan si Gu Sojin itu gitu. Jadi kayak happy ending dan gak happy ending gitu sih. Tapi kalau menurut aku untuk konteks masalah yang diangkat mengenai mental illness itu oke sih gitu. Jadi kayak jadi pelajaran juga ke diri sendiri untuk lebih aware, dan jangan sampai mengurung diri sendiri dengan menciptakan pribadi yang baru. Nah, untuk list yang selanjutnya itu drama yang keempat yang ingin aku rekomendasikan ke kalian, itu It's Okay That's Love. Ini tuh favorit aku banget. Dan ini tuh keluarnya tahun 2014. Kalau Kill Me, Heal Me, dan
Jekyll itu kan keluarnya di tahun 2015. Nah di tahun 2014 itu ada It's Okay That's Love yang diperankan oleh Jo In Sung sama Bong Hyo Jin. Dalam drama ini tuh, kalau beberapa lain tadi kan masalah mental illness-nya tuh emang cuma satu masalah doang gitu kan, tapi kita diceritain awal mula sampai solusinya. Nah kalau dalam It's Okay That's Love ini dia punya masalah inti. Jadi kan ceritanya tentang psikiater sama penulis. Jadi penulis terkenal, penulis novel dengan kisah-kisahnya yang rada sadis, agak brutal gitu, dengan psikiater. Jadi mereka ketemu di salah satu talk show gitu, yang membuat mereka akhirnya jadi roommate dan sering berinteraksi sampai ada chemistry gitu lah, romance. Nah di drama ini tuh diceritakan kalau si penulis itu tanpa disadari dia itu mengidap skizofrenia. Jadi ya kalau nggak salah skizofrenia itu tuh berbeda dengan psycho. Kalau psycho itu kan sebenarnya mereka aware gitu apa yang mereka lakukan. Nah kalau skizofrenia itu mereka itu ditandanya dengan pemikiran atau pengalaman yang mereka merasa itu nyata tapi sebenarnya itu nggak nyata gitu. Jadi mereka punya kayak bukan imaginary friend tapi hampir mirip imaginary friend tapi sebenarnya itu enggak gitu, tapi dia menganggap itu adalah real dan nyata. Nah itu yang termasuk skizofrenia. Dan si penulis ini tuh masalahnya itu dia tuh terikat sama masa lalunya dia gitu. Jadi kan waktu kecil dia mengalami kekerasan tuh dari orang tuanya, dan akhirnya tuh pas gede mungkin ada trigger tertentu ya, karena kan si abangnya juga punya dendam pribadi gitu lah ke dia, kayak mau membunuh dia. Dan dari situ sejak abangnya mulai membunuh dia, disitulah muncul si sosok yang dia anggap ada itu padahal nggak ada. Nah anak kecil yang dia rasa harus dia tolong, yang akan ada masalah yang harus dia bantu kayak gitu. Dan si psikiater ini menyadari itu gitu, kalau si cowoknya ini tuh punya imaginary friend gitu lah ya, yang kita sebutnya gampangnya tuh kayak gitu. Dia merasa ada seseorang yang dianggap dekat dan dia peduli, tapi sebenarnya nggak nyata. Dan itu dalam drama itu bisa berujung dengan dia akhirnya akan bunuh diri gitu. Jadi di sini tuh menceritakan tentang masalah itu, tapi banyak lah dalam setiap episode itu pasti ada masalah tentang mental illness yang diceritakan, karena kan dia juga dokter gitu kan, psikiater gitu. Dan ini menurut aku jadi drama yang paling oke banget. Di sini tuh masalah tentang mental illness yang diangkat tuh banyak dan kompleks banget, dan buat kita jadi belajar ya. Maksudnya kita, itu yang aku suka dengan drama-drama atau film-film yang mengangkat masalah ini. Jadi kayak ke diri sendiri juga ngerti gitu kalau hal-hal kecil yang kita anggap remeh itu ternyata matters buat orang lain kayak gitu, dan bisa buat orang lain jadi terbeban juga. Jadi aku sangat saranin kalau buat kalian yang belum nonton It's Okay That's Love, please nonton karena ini drama oke banget, bener-bener oke. Nah list terakhir dan jadi rekomendasi terakhir aku juga di video ini yaitu adalah Dr. Frost yang dikeluarkan tahun 2014. Nah Dr. Frost ini juga diangkat dari salah satu webtoon dengan judulnya yang sama, Dr. Frost juga. Dan aku juga udah baca webtoonnya dan tetap menurut aku lebih oke webtoonnya sih, tapi dramanya juga nggak kalah keren juga. Jadi si Dr. Frost ini diperankan oleh si Song Chang Wi susah banget sih, sebagai Baek Nambong. Yang jadi dia tuh si Baek Nambong itu profesor psikologi, tapi dia punya dua pekerjaan gitu loh. Jadi kalau pagi dia jadi profesor, kalau malam dia jadi bartender. Tapi di drama itu diceritain jadi bartender itu jadi kayak tempat orang, kan biasanya kalau di Korea itu sering ya kalau orang masalah atau susah pikiran gitu, biasanya mereka akhirnya minum kan, mabuk gitu, misalnya pergi ke tempat minum gitu kan. Nah jadi bartender itu secara nggak langsung jadi tempat konseling gitu loh. Orang-orang yang punya masalah biasanya langsung ngobrol kan sama bartender, terus dia ya sambil mempelajari sifat dan gestur-gestur tubuhnya dari sisi pandang psikologi lah gitu. Tapi si Dr. Frost ini tuh dulunya tuh mengalami kecelakaan sampai kayak bagian otak depannya tuh ada masalah lah, sampai dia akhirnya ya bisa berempati ke orang lain. Jadi kalau misalnya nih aku nangis gitu depan dia cuma kenapa dia nangis, jadi lebih fokus kepada masalah dibandingkan harus kayak ngasih pupuk gitu ke orang itu. Jadi itu dia nggak ada.
Dan dalam drama ini juga diceritain kalau akhirnya kan dia tuh kan pintar ya, maksudnya dan pintar menganalisa orang dari sudut pandang psikologis gitu. Jadi dia bekerja sama dengan detektif untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan mental illness. Nah, yang menariknya di Dr. Frost ini memang nggak begitu banyak, bukan nggak begitu banyak sih, tapi malah hampir nggak ada gitu romansnya. Jadi lebih memang ngebahas kasus-kasus yang berhubungan dengan mental illness. Jadi itu yang aku suka dari Dr. Frost ini. Dan kalau nggak salah ini itu webtoonnya juga yayasan atau pokoknya ahli psikologis juga gitu yang buat ceritanya. Jadi emang keren banget. Dan aku juga jadinya kalau misalnya ada orang yang kalau ngomong terus dia gini tuh dia bohong, atau kalau dia itu berarti ada hal yang disembunyikan kayak gitu. Jadi drama ini tuh nggak cuma nonton ringan dan jadi hiburan doang, tapi jadi kayak learning gitu. Kalau menurut aku pribadi, kita banyak belajar tentang psikologi seseorang juga dari drama ini. Jadi kenapa ini aku masukin juga dalam salah satu list drama rekomendasi aku yang berhubungan dengan mental illness, karena ceritanya oke, dan masalah yang diangkat dan solusi-solusinya juga emang masuk akal lah gitu. Jadi nggak didramatisir, tapi ya emang itulah realnya kalau misalnya menghadapi orang yang punya masalah mental illness seperti itu. Jadi aku udah selesai untuk rekomendasi list drama-drama Korea aku ke kalian. Ya mungkin dari kalian ada tahu lagi beberapa drama-drama lain yang mungkin aku belum tonton dan aku nggak tahu juga kalau itu juga mengangkat tema yang sama tentang mental illness. Kalian boleh komentar dan kasih tahu rekomendasi kalian supaya aku juga bisa nonton. So thank you udah nonton video ini, semoga kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.